Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Miswari dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. NIM 2019-1050-1042. Vlog ini bertujuan untuk menuntaskan tugas mata kuliah kependudukan. Jadi diisi vlog ini yaitu tentang resum dan juga persamaan dan perbedaan dari ketiga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu resum materi 1, di mana resum tersebut tentang pengantar kependudukan. Yang kedua yaitu resum materi 2, yaitu tentang konsep demokrasi. Dan yang ketiga yaitu resum materi ketiga, pengantar geografi penduduk. Dan yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan dari ketiga materi tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengantar kependudukan. Jadi hasil resumnya yaitu sebelum makna tentang ilmu kependudukan dapat dipahami, akan diawali dengan berbagai konsep yang terkait dengan hal tersebut. Pertama, dijelaskan tentang konsep dan definisi demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang dapat dilihat dari asal katanya, yaitu demos, dan grafen. Demos dapat diartikan sebagai penduduk, dan grafen berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut, maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah. Jika diperhatikan makna kata demografi tersebut, maka makna atau definisi tersebut belum jelas arahnya mengingat ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, sosial juga berbicara tentang penduduk atau berorientasi tentang penduduk atau manusia. Menyadari hal tersebut, maka beberapa ilmuwan atau ahli memberikan definisi tentang demografi agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Definisi yang diberikan oleh ahli ini melihat atau mempelajari manusia atau penduduk secara keseluruhan. Demografi didefinisikan sebagai ilmu mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Jika dilihat dari konsep atau definisi tersebut, juga masih sangat umum yang menyangkut kondisi manusia atau penduduk, yang juga sulit dibedakan dengan ilmu sosial lainnya. Studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, moralitas, dan migrasinya. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk, terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau strukturnya. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk, Demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran dari komposisi penduduk, jumlah, penyebaran, dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan-perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Secara ringkas, dapat dikatakan beberapa tujuan mempelajari ilmu kependudukan
antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah. Kuantitas penduduk di suatu wilayah dapat dibandingkan dengan wilayah yang lain untuk dapat mengetahui berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya untuk wilayah yang bersangkutan. Dan yang kedua, mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah dengan memperhatikan perkembangan kuantitas penduduk di suatu wilayah, maka akan dapat diperkirakan atau dianalisis bagaimana kondisi perkembangan berbagai komponen demografi yang membentuk kuantitas atau jumlah penduduk tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Dengan melakukan perbandingan jumlah penduduk antar wilayah, dapat diketahui perbedaan perkembangan berbagai penduduk demografi di wilayah masing-masing yang membentuk jumlah penduduk tersebut. Yang terakhir atau yang keempat yaitu mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Nah, itu tadi merupakan resum dari materi 1, yaitu tentang pengantar kependudukan. Sekarang kita lanjut ke resum materi kedua, yaitu tentang konsep demokrasi. Oke. Penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lain, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya. Sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin. Manfaat demografi antara lain sebagai berikut. 1. Mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahannya di suatu daerah tertentu. Terus yang kedua, penduduk di masa lampau, dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Oke, itu tadi adalah resum materi yang kedua atau tentang konsep demokrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resum materi ketiga, yaitu pengantar geografi penduduk. Yaitu geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Sebagai salah satu cabang ilmu geografi, geografi penduduk menggunakan 3 pendekatan dalam mengkaji fenomena kependudukan atau geosfer, diantaranya spatial approach, ecological approach, dan regional kompleks. Melalui 3 pendekatan tersebut dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Bila dibagi lagi, geografi penduduk disusun komponen-komponen diantaranya demografi, sosial budaya, politik, dan hukum. Banyak hal yang dapat dipelajari dari turunan geografi penduduk. Misalnya saja untuk demografi suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan ilmu geografi nantinya akan memberikan gambaran tentang perbedaan fenomena dalam geografi. Pendekatan ilmu geografi sangat berguna dalam menganalisa karakteristik wilayah tersebut, wilayah berdasarkan kondisi yang ada. Ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia pada suatu ruang atau wilayah. Seperti halnya cabang ilmu geografi yang lain, geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketatakerjaan dalam mengkaji persamaan dan perbedaan persoalan atau aktivitas manusia tersebut. Ilmu geografi penduduk menggunakan pendekatan lingkungan.
dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan. Teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi pada ilmu geografi penduduk menggunakan ketiga pendekatan geografi tersebut sekaligus menjadi alasan pembeda antara ilmu geografi penduduk dengan ilmu kependudukan yang lainnya seperti demografi, antropologi sosial, geografi sosial, hasil dari pengkajian tentang persoalan atau problematika aktivitas manusia menggunakan sudut pandang geografi penduduk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam rencana pembangunan. Nah, itu tadi merupakan resume materi yang ketiga, yaitu tentang pengantar geografi penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berupa persamaan dan perbedaan dari ketiga materi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama yaitu persamaannya. Persamaannya yaitu dari ketiga materi tersebut adalah tiap-tiap materi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, ketiga materi tersebut mempelajari mengenai penduduk dan kependudukan. Demografi yang merupakan ilmu mikro yang lebih berfokus kepada perhitungan dan statistik merupakan salah satu bagian dari ilmu kependudukan dan ilmu geografi penduduk dan ilmu geografi penduduk. Dalam studi ilmu kependudukan dan geografi penduduk memuat ilmu demografi. Nah, kalau perbedaannya yaitu ilmu kependudukan mempelajari mengenai penduduk dengan variabel yang lebih beragam dan pembahasan yang lebih luas yang termasuk aspek sosio, ekonomi, antro, geo, bio, vert, mart, dan migrasi. Sedangkan demografi mempelajari mengenai kependudukan dalam lingkup perhitungan dan statistik. Ilmu geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari hubungan serta persamaan dan perbedaan penduduk dengan lingkungan dan ruang sebagai hasil dari interaksi dari manusia dengan lingkungannya. Yaitu tadi merupakan persamaan dan perbedaan dari ketiga materi yang telah saya resume sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, semoga tidak ada salah kata dan mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.